Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat ya? Harus selalu sehat dan harus tetap sehat karena kita sudah hampir mendekati akhir-akhir pembelajaran. Oke? Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah mulai memasuki subtema 3 di tema 9. Di pembelajaran awal ini kita akan mempelajari kembali tentang bentuk-bentuk iklan media cetak. Ya, kemarin sudah tentang iklan media cetaknya, sekarang bentuk-bentuknya. Kemudian kita juga akan mengupas kembali tentang zat tunggal. Zat tunggal itu ada yang terbagi menjadi apa? Nanti kita akan kupas sama-sama pada kesempatan kali ini. Baik, langsung kita ke materi yang pertama mengenai bentuk iklan media cetak. Iklan itu apa sih? Mengulas kembali materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Iklan itu adalah salah satu cara untuk kita bisa mengenalkan, bisa mempromosikan, bisa menyampaikan sesuatu atau produk kepada masyarakat. Ya, yang disampaikan dalam hal ini melalui media cetak. Yaitu apa media cetaknya? Bisa berupa majalah, tabloid, pamflet, surat kabar, dan lain sebagainya. Ya. Iklan-iklan yang ditawarkan ini merupakan segala sesuatu yang perlu disampaikan atau diketahui oleh masyarakat, baik itu untuk memperkenalkan sesuatu, menawarkan sesuatu, menyarankan ataupun mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Sehingga bahasa yang digunakannya pun merupakan bahasa-bahasa yang komunikatif, informatif, dan mudah diingat. Ya, masih ingat apa bahasanya? Ya, ajakan. Ya, jadi harus berupa ajakan, kemudian mudah diingat dan familiar dengan bahasanya sehari-hari masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian iklan media cetak ini apa saja sih bentuknya? Nah, iklan media cetak ini ada yang berbentuk iklan baris, ya, dan ada juga yang berbentuk iklan kolom. Nah, apa itu maksudnya? Apa itu perbedaannya? Nah, di sini kita akan mengupas mengenai kedua bentuk iklan yang banyak atau yang ada di media cetak ini. Ya, yang pertama ini iklan baris. Iklan baris ini iklan singkat. Misal lowongan kerja atau pemberitahuan, hanya tulisan saja, ya, hanya tulisan saja. Kenapa singkat? Ya, untuk menghemat tempat dan biaya. Ya, kalau masang iklan di surat kabar atau di majalah itu kan biayanya cukup mahal. Jadi salah satu solusinya untuk tetap mempromosikan, memperkenalkan produk kita, barang kita yang ada iklan baris ini. Kemudian penyusunan iklan itu disesuaikan di tempat khusus. Biasanya kalian kalau pernah melihat iklan surat kabar itu biasanya satu halaman penuh sini iklan baris semua. Jadi mau cari apa aja di situ semua. Kalau surat kabar atau di majalah juga begitu, tabloid begitu juga. Ya, jadi ada tempat khusus. Tidak di setiap halaman. Tapi meskipun ada juga yang di hampir di setiap halaman, di setiap majalah, tapi umumnya dijadikan satu di dalam satu halaman atau dua halaman gitu ya. Nah, jadi kemudian iklan baris ini coba kalian dilihat di gambar itu tidak ada gambarnya, hanya tulisan saja seperti yang tadi saya sampaikan, tidak disertai gambar. Misalkan kita mau mengiklankan mobil, jual mobil ABCD, tapi tidak ada gambarnya, hanya tulisan saja. Ya, rumah juga, iklan rumah juga seperti itu. Ya, hanya tulisan saja. Nah, biasanya di iklan baris ini dicantumkan nomor telepon penjualnya atau nomor-nomor yang bisa dihubungi untuk dimintai informasi lebih lanjut, ya, mengenai barang, produk, jasa, atau apapun yang disampaikan itu. Ya.
ciri-ciri dari iklan baris. Kemudian bagaimana dengan iklan kolom? Nah, lawannya dari iklan baris yaitu apa? Selain berisi dengan kata-kata ajakan, ya, juga berisi gambar. Kalau tadi iklan mobilnya tulisannya saja, kalau di iklan kolom ini ada gambar mobilnya, ya, ada gambar produknya, ada gambar rumahnya dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya kata-kata saja. Nah, kemudian kata-katanya pun lebih panjang sedikit daripada iklan baris karena tidak ada kata-kata yang singkat. Ya. Jadi mungkin deskripsinya atau apanya itu lebih banyak, ya, lebih panjang daripada iklan kata-kata yang biasa di iklan baris. Kemudian otomatis karena ada gambar, kata dan kata-katanya tidak singkat, ukurannya juga lebih besar daripada iklan baris. Ya. Kalau iklan baris itu mungkin hanya beberapa senti saja. Kalau iklan kolom ini mungkin bisa selebar halaman, ya. Atau bahkan mungkin ada juga yang satu halaman, ya. Jadi memang lebih besar daripada iklan baris. Kemudian, karena mengambil jatah tempat lebih banyak, lebih besar daripada iklan baris, otomatis biayanya juga lebih mahal daripada iklan baris. Kalau iklan baris mungkin hanya dikasih jatah 3x3 cm, tapi kalau iklan kolom itu bisa 10-15 kali berapa gitu, lebih besar. Jadi satu halaman itu saja jadi hanya beberapa iklan kolom saja. Sementara iklan baris itu bisa puluhan, bahkan ratusan. Gitu. Ya, itu bentuk-bentuk iklan. Jadi ada yang berbentuk baris dan juga ada yang berbentuk kolom. Bisa kalian lihat di buku pen kalian. Di situ ada contoh iklan baris. Kemudian ada juga contoh iklan kolom. Bandingkan sama kalian. Dari mulai ukuran, kalimat, kata-katanya, ya, gambar dan lain sebagainya. Ya, itu adalah bentuk iklan dari media cetak. Ada iklan baris dan juga ada iklan kolom. Nah, berikutnya kita masuk ke benda-benda zat tunggal. Benda zat tunggal ini dikelompokkan lagi menjadi dua macam. Yang pertama itu unsur, yang kedua itu senyawa. Ada yang masih ingat apa pengertian unsur dan senyawa di materi sebelumnya? Ya, jadi yang namanya unsur ini adalah zat tunggal yang sudah tidak bisa diurai-uraikan lagi, tidak bisa dipecah-pecahkan lagi. Itu namanya unsur. Ya, zat tunggal, tapi isinya itu tidak bisa dipecahkan, tidak bisa diuraikan lagi, meskipun secara melalui reaksi kimia. Ya, contohnya apa? Contohnya oksigen. Ya, oksigen itu merupakan unsur atau termasuk zat tunggal dari golongan unsur. Ya, bisa itu oksigen itu diuraikan lagi secara kimia. O2 itu kimia diuraikan lagi bisa? Tidak bisa, karena itu hanya satu-satunya zat yang ada di oksigen. Ya, oksigen itu sendiri. Ya. Begitu juga dengan yang lainnya, barang-barang hasil tambang mineral seperti emas, perak, dan lain sebagainya itu termasuk dalam unsur. Ya. Karena pertama tadi yang paling sederhana, kemudian tidak dapat diuraikan lagi. Nah, lalu bagaimana dengan senyawa? Senyawa ini sebaliknya, meskipun dia termasuk zat tunggal, tapi masih dapat diuraikan melalui reaksi kimia. Ya. Jadi zat tunggal yang diuraikan menjadi zat sederhana itu tidak sama dengan campuran. Kenapa? Nah, kalau campuran itu sifat-sifatnya ini melekat, tetap. Ya, contoh air teh, ya, teh manis.
campuran. Itu campuran. Nah, kemudian air itu sifatnya kan ada sendiri, teh itu sendiri, teh manis itu juga sendiri. Jadi itu sifat-sifatnya masih ada. Jadi kalau dipisahkan, gulanya masih ada kalau dicampur. Rasanya jadi manis kan tetap ada, tehnya tetap ada, warnanya tetap ada, airnya juga sifatnya tetap ada. Itu campuran. Nah, kalau senyawa ini dia hilang sifatnya. Ya. Contohnya oksigen, air. Ya, contohnya air. Air itu terdiri dari dua unsur. Ya. Air itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen. Ya. Air itu terdiri dari unsur oksigen dan unsur hidrogen. Nah, kalian tahu sifat air yang tadi sudah bahasa ngalir tempat dan lain sebagainya. Tapi ketika dipecah, ketika diuraikan secara kimia, air itu menjadi unsur H, hidrogen dan unsur O, oksigen. Ya. Oksigen itu apa? Gas. Hidrogen itu apa? Gas. Jadi kan sifatnya hilang. Katanya tadi air. Tapi ketika diuraikan secara kimia, kok airnya tidak ada. Hidrogen gas, oksigen gas. Ya kan? Tidak ada basa-basi, ada mengalir segala macam. Sifat-sifat air itu hilang. Nah, bedanya campuran dengan senyawa. Jadi senyawa ini zat tunggal, tapi masih bisa diuraikan secara kimia, tapi sifat kimianya hilang. Kemudian cuka, tahu cuka ya? Asam cuka. Ya. Itu secara kimia itu ada unsur dua, terdiri dari dua unsur, natrium dan klorida, NaCl. Itu garam apa? Ya, garam dapur yang NaCl. Kalau dipisahkan masing-masing hilang unsur garam dapurnya, itu unsur sifat asidnya hilang. Ya, begitu juga dengan cuka. Nah, mengenai unsur kimia ini nanti kalian akan lebih mempelajarinya lebih dalam lagi, dipelajari di tingkat berikutnya. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kalian cukup tahu bahwasanya ada zat tunggal yang masih bisa diuraikan kembali secara kimia. Ya. Air itu kan zat tunggal, cuka itu zat tunggal, garam dapur itu juga zat tunggal. Tapi secara kimia itu masih bisa diuraikan lagi. Ya, itu namanya senyawa. Ya. Nah, cukup paham ya sampai di sini ya. Ya. Nanti bisa kalian baca lagi di bukunya di halaman 151 ya, untuk lebih memperdalam lagi pemahaman kalian. Nah, berikutnya setelah kalian baca kembali materi-materi yang ada di pena, kemudian kalian bisa langsung lanjutkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di pena itu. Mulai dari halaman 150, kalian cukup kerjakan nomor 1 sampai nomor 4 saja. Tadi kan sudah dibahas ciri-ciri gambar baris itu apa, ciri-ciri gambar kolom itu apa. Nah, contohnya yang mana dari ketiga gambar itu? Contohnya yang mana yang termasuk garis, yang mana yang termasuk kolom. Ya. Nah, kemudian di halaman berikutnya, setelah kalian baca kembali mengenai unsur dan senyawa, maka berikutnya kalian praktekkan atau tunjukkan pemahaman kalian apakah masih ini termasuk unsur atau senyawa. Ya, boleh
boleh minta bantuan dari kakak-kakaknya yang sudah belajar dari kimia. Masih bisa belajar lagi secara kimia, kandungan masuk apa aja sih secara kimia unsurnya, atau memang hanya zat tunggal sederhana. Itu nanti silakan dibaca dan kemudian dilihat lagi di literasi yang lainnya. Silakan ya. Jadi dari ke berapa itu 1, 2, 3, 4, 5 dari 10 zat tunggal tersebut mana yang masuk dalam unsur dan mana yang masuk dalam senyawa. Nah, setelah itu di soal berikutnya seorang ibu membuat larutan garam. Nah, larutan garam ini terdiri dari air dan garam. Ingat ya, berarti ini senyawa atau campuran. Kita lihat nanti. Nah, berdasarkan cerita tersebut mana yang merupakan zat tunggal. Nah, sudah dibahas tadi ya. Apakah air termasuk zat tunggal atau garam dapur termasuk zat tunggal? Ya. Nah, kemudian garam dapur itu apa sih? Unsur atau senyawa? Garam dapur ini bisa diuraikan lagi enggak secara kimia? Kalau masih bisa diuraikan lagi, berarti termasuk dalam senyawa. Tapi kalau sudah tidak dapat diuraikan lagi, termasuk dalam unsur. Dari situ kalian akan mengetahui perbedaan yang terdapat dari unsur dan senyawa itu apa saja. Ya. Oke. Baik. Mungkin itu dulu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan materi kita kali ini di pelajaran pertama subsistem ketiga tema 9. Ya. Kita akan lanjutkan kembali materi berikutnya dan akhir kata Bapak ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya dan bisa menjadikan semangat kalian, semangat kita untuk terus belajar, dan terus belajar. Oke? Baik. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.